Shalom anak-anakku yang terkasih, anak-anakku kelas 2, apa kabarnya hari ini? Bu Feby sangat berharap semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh sukacita. Kita akan belajar agama hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpinlah kami dalam pelajaran agama hari ini. Biarlah kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Bu Feby. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sudah siapkan bukunya? Ayo siapkan buku agamanya. Nah, kalau di minggu lalu kita belajar tentang disiplin di sekolah. Nah, ada yang menuliskan contohnya. Disiplin di sekolah itu seperti apa? Tidak datang terlambat, kemudian menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, mengerjakan PR-nya tepat waktu, dan lain-lain. Hari ini kita akan belajar tentang disiplin di rumah. Nah, kalau yang kemarin disiplin di sekolah, sekarang disiplin di rumah. Silakan buka buku halaman 118. Buku halaman 118, bab 14. Bab 14 di buku halaman 118. Ayo dibuka bukunya. Buku halaman 118 bab 14. Ayo kita baca judulnya sama-sama. Judulnya apa? Disiplin di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana seseorang siswa di rumah dapat bersikap yang disiplin, bukan hanya di sekolah tetapi juga di rumah harus disiplin. Nah, salah satu contoh disiplin di rumah apa ya? Disiplin di rumah apa ya kira-kira contohnya? Ada yang tahu? Boleh jawab? Nah, disiplin di rumah salah satunya adalah bangun pagi tepat waktu. Yang bangun pagi di rumah sini, yang bangun paginya jam 5 pagi, ada jam 6 pagi, atau ada yang bangun paginya jam 9. Tanda tanyanya adalah kalau bangun jam 9 pagi berarti malamnya tidur jam berapa? Nah, tidurnya pasti larut banget nih. Terus kalau tidurnya larut, ngapain aja sampai tidurnya larut? Pasti nonton ataukah main game sampai larut baru tidur, ataukah tiktokan sampai larut baru istirahat. Akhirnya bangun paginya terlambat, ngirim absen ke gurunya juga terlambat. Kalau kita masih sekolah dulu sebelum pandemi ini kan pasti ke sekolahnya terlambat. Tapi kalau yang sekarangnya belajar online pasti kirim absennya terlambat. Nah, apalagi kalau mama papanya yang pergi kerja, terus pas sudah dibangunin, iya ma saya bangun ma, bangun nih. Mama papanya pas pergi, ya tidur lagi dong. Gimana tuh? Apakah itu yang dinamakan disiplin? Tidak. Apalagi kalau tugas-tugasnya terlambat dikumpulkan. Apalagi kalau pas gurunya lagi Zoom tidak ikut karena masih bobo. Nah, apakah itu yang dinamakan disiplin? Tidak. Nah, anak-anak walaupun masih kelas 2 sudah harus belajar untuk disiplin. Nah, kita lihat apa saja
perilaku disiplin di rumah, sehingga anak-anak juga menjadi seorang yang mandiri dan juga bertanggung jawab untuk disiplin di rumahnya. Nah, coba anak-anak buka terus di halaman 122. Halaman 122, lihat di situ contoh perilaku disiplin di rumah. Ada 7 contohnya. Beberapa contoh perilaku disiplin di rumah antara lain. 1, ayo kita baca sama-sama ya. Menyelesaikan tugas-tugas pribadi dengan baik. Apa saja tugas-tugas pribadi dengan baik? Misalnya, pas bangun pagi langsung rapiin tempat tidurnya. Pas main, permainannya itu kembali dirapikan kembali ke tempatnya. Itu namanya tugas-tugas pribadi yang tidak harus orang lain mengerjakannya, karena anak-anak sudah bisa menyelesaikannya sendiri. Kemudian yang kedua, membantu orang tua dan saudara. Harus bisa juga. Mama bilang, ayo Adel, bantu mama cuci piring dong. Nah, harus bisa cuci piring, karena anak perempuan harus bisa bantu mamanya di dapur juga, walaupun melakukan hal-hal kecil. Kemudian yang ketiga, menutup keran air selesai mandi untuk menghemat air. Nah, maksudnya kalau kita mandi, selesai mandi keran airnya dimatiin, supaya ditutup keran airnya, supaya airnya tidak terbuang. Nanti kasihan kan airnya dibuang begitu saja. Oke, sekarang yang ketiga, mematikan lampu saat tidak pakai untuk menghemat listrik. Kalau di rumahnya pas siang hari lagi terang menderang karena matahari, boleh nggak nyalain lampu lagi? Gak perlu ya, kita harus hemat listrik. Disiplin itu juga dalam hal-hal kecil seperti itu. Matikan lampunya karena ada sinar matahari. Yang kelima, makan sehat dan teratur. Teratur itu berkaitan dengan disiplin. Makan yang sehat dan teratur makannya. Jangan jadi orang yang kalau pas lapar makan yang semaunya aja tanpa diatur. Kasihan nanti sakit perut ya. Kemudian yang keenam, tidur dan bangun teratur tepat waktu. Malam tidurnya paling telat jam 10, pagi bangunnya paling telat jam 6. Kenapa? Supaya kita bisa menyiapkan diri dengan baik, sudah bisa sarapan, dan kita bisa mempersiapkan diri kita untuk belajar. Nah, yang terakhir yang ketujuh, jangan lupa untuk belajar, berdoa, dan beribadah dengan teratur. Siapa yang kemarin hari Minggu ikut ibadah sekolah minggunya? Nah, mantap. Harus rajin ikut ibadah sekolah minggu walaupun secara online ya. Nah, jangan lupa tetap berdoa sebelum makan, itu disiplin juga namanya. Berdoa sebelum mulai belajar, itu juga disiplin. Nah, kita belajar, ada salah satu tokoh dalam Alkitab juga yang walaupun dia masih kecil, dia juga jadi anak yang disiplin. Siapa namanya? Timotius. Timotius tumbuh dalam keluarga yang menerapkan disiplin. Dan Bu Feby juga tahu di rumah juga orang tua menerapkan disiplin bagi anak-anak. Kenapa kita harus disiplin? Supaya kita bisa hidupnya teratur. Nah, demikian pertemuan kita hari ini anak-anak. Bagaimana anak-anak harus disiplin di rumah? Hari ini tidak ada PR, tapi praktikanlah disiplin itu di rumah anak-anak masing-masing. Nah, mari sebelum menutupi pelajaran kita hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Biarlah kami tetap setia dan mau menjadi anak yang disiplin, baik di rumah maupun di sekolah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.